Black Friday. Itu julukan beberapa karyawan untuk kejadian yang menimpa kantor saya beberapa tahun lalu. Awalnya, para kepala departemen diminta untuk mendata nama anggota tim mereka, lalu mengurutkan nama-nama itu berdasarkan performa, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Banyak yang mengira itu hanya untuk evaluasi. Gak ada yang mengira kalau daftar itu akan dipakai untuk memilih siapa yang bakal dipecat. Beberapa hari sebelum pemecatan, para kepala departemen baru diberitahu tentang rencana PHK massal itu. Banyak dari mereka yang tidak setuju. Tapi apa boleh buat, palu sudah diketuk. Tiba-tiba, saya dan beberapa teman menerima email undangan rapat. Ternyata rapat itu untuk mengumumkan bahwa kami telah dipecat. Jumat itu, karyawan yang akan dipecat dipisah jadi beberapa grup dan diminta berkumpul di ruangan yang berbeda-beda. Satu ruangan bahkan tidak cukup untuk menampung mereka semua. Melihat proses yang tidak manusiawi itu, rasanya seperti melihat tukang jagal menggiring sekumpulan sapi ke penjagalan. Teman-teman banyak yang merasa bingung, kaget, bahkan ada juga yang menangis. Jelas saya merasa kaget. Apalagi saat itu, saya baru saja mengajukan permintaan utang ke bank dan diterima. Teman-teman bagian IT bisa dibilang memberontak. Mereka nggak mau menutup akses komputer sampai jam 5. Berkat solidaritas dan kekeluargaan ini, teman-teman yang dipecat sempat melakukan perpisahan, menyelesaikan pekerjaan, dan menyimpan data-data pribadi mereka. Bahkan ada yang sampai ikut main Dota sebelum pulang. Rencana untuk mengusir mereka tepat jam 5 akhirnya batal. Sudah mendadak, tim HRD juga kurang transparan soal perhitungan pesangon. Saya sampai ragu apakah ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu saya mencoba konsultasi ke teman saya yang berprofesi sebagai pengacara. Dan akhirnya kami memberanikan diri. Kami mengancam perusahaan agar memberi pesangon sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, kasus ini akan kami bawa ke meja hijau. Untungnya, saat itu perusahaan masih mau bertanggung jawab memberi pesangon sesuai undang-undang yang berlaku. Teman-teman lalu diberi surat rekomendasi dan dianggap mengundurkan diri. Kalau ada yang tanya, apakah kantor lama saya membantu mencarikan pekerjaan baru setelah memecat puluhan karyawan? Jawabannya ya, mereka membantu kok. Tapi hanya dengan doa. Parahnya, 2 bulan setelah pemecatan, mereka membuka lowongan lagi. Katanya karena kekurangan orang untuk mengerjakan proyek baru. Mereka sempat janji untuk memanggil kami kalau mereka membuka lowongan lagi. Tapi nyatanya, mereka lebih fokus merekrut orang baru. Kalau dipikir-pikir, PHK ini malah membuat perusahaan rugi. Moral karyawan banyak yang turun. Harus bayar pesangon yang jumlahnya nggak sedikit. Tapi 2 bulan kemudian, perusahaan membuka lowongan lagi. Entahlah.